Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Generasi cerdas Stikers Hang Tua Surabaya. Hari ini kita bersama dengan Bapak Huda. Beliau adalah Ketua DPD PPNI Kota Surabaya. Sebelumnya saya harus mengenalkan diri saya terlebih dahulu agar kita semua mengenal. Karena bila tidak mengenal maka tidak saling menyayangi. Izinkan mengenal diri saya, mahasiswa Febri Chandra Pamungkas dari Prodi D3 Keperawatan, sekaligus saya perantara Abdullah Kesehatan Stikers Hang Tua Surabaya. Saya di sini bersama dengan Bapak Huda. Bapak Huda ini merupakan Ketua DPD PPNI Kota Surabaya. Bapak Huda, gimana kabarnya pada hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast hari ini, Bapak. Ini Pak Huda, saya ini ingin tahu lebih banyak dengan Bapak Huda. Kan Bapak Huda ini merupakan juga dosen terbaik Stikers Hang Tua Surabaya dan juga merupakan orang penting di PPNI Kota Surabaya, Bapak. Saya tahu apa? Ya, ini tahu dari mulai tahap awal, Bapak, Bapak mulai masuk ke bidang kesehatan hingga Bapak berprestasi seperti saat ini, Bapak. Tahap awal berarti kan mulai kuliah pertama kali. Iya, mulai Bapak kan dari lulus pertama itu apa yang membuat Bapak ingin terjun langsung ke bidang kesehatan, Bapak? Ya berawal dari dulu kan di kampung, banyak masalah kesehatan yang terjadi. Terus pengen kuliah di kesehatan, masuklah di perawat. Setelah itu selesai kuliah D3, lanjut S1. S1 selesai baru kerja di rumah sakit waktu itu. Kerja di rumah sakit, ternyata saya berpikir kalau hanya D3 waktu itu nggak akan cukup ilmu saya untuk mengikuti perkembangan. Terus lanjut S1. Habis itu setelah selesai S1 baru saya nggak bisa di rumah sakit lagi. Saya ingin mengembangkan ilmu saya lebih banyak. Masih ingin terus menggali. Setelah itu baru kerja di Stikers. Baru kerja Stikers pada tahun berapa, Bapak? 2003. 2001. Sudah lama sekali bagi Bang. Terus habis itu sudah selesai kerja. Setelah kerja, habis itu sudah nggak cukup lagi ilmu saya. Masih belum cukup lagi, Pak. Nah, dari 2012 kemarin ngambillah S3 di Udan lagi karena jarak yang banyak pertimbangan. Nggak bisa jauh lagi, Bang. Ya, itu Bapak, kita ingin tahu juga. Itu kan awalnya katanya Bapak tadi dari kampung Bapak ini. Nah, itu kampungnya mana Bapak mau izin? Dari Lamongan. Dari Lamongan. Iya. Ada masalah dengan kesehatan Bapak dengan kampungnya? Banyak. Ini masalah kesehatan banyak kalau di kampung itu kan mulai dari kondisi perilaku masyarakatnya, kemudian kondisi SDM-nya, kondisi air bersih terutama yang ya itu yang jadi masalah. Kemudian banyak juga banyak lansia juga, orang-orang tua terus sakit-sakitan, sehingga itu yang kalau misalkan saya punya ilmu untuk bisa merawat dia, maka saya akan bermanfaat untuk masyarakat di sana. Berarti ingin merawat orang-orang gitu ya Pak Kondisi? Iya, awalnya seperti itu. Itu emang pandangan dari diri sendiri atau ada sosok keluarga atau bagaimana Bapak yang ingin menerjunkan Bapak ke bidang kesehatan ini, Bapak? Awalnya orang tua sih yang awalnya orang tua. Ya, orang tua yang ingin, tapi setelah saya masuk, ini jalan saya yang harus saya lalui, dan ini jadi akhirnya saya niatkan ya ini ibadah saya untuk kehidupan saya nanti. Mungkin dari sini saya bisa bermanfaat untuk bukan hanya orang-orang atau teman-teman masyarakat di kampung, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya. Sungguh luar biasa perjalanan dari Bapak dari kampung Bapak. Iya, dari kampung. Saya belum pernah ke Surabaya. Tidak pernah ke Surabaya. Masuk ke Surabaya itu tahun 96. Tahun 96. Iya, dan itu pertama kali saya ke Surabaya. Berarti emang Bapak ini benar-benar dari kampung Bapak ya? Iya. Hingga dari kampung terus merintis hingga saat ini menjadi Ketua DPD PPNI Kota Surabaya. Luar biasa sekali Pak. Untuk perjalanannya Bapak hingga menjadi Ketua DPD PPNI ini gimana Bapak? Kalau jadi Ketua DPD PPNI kan baru kemarin. Iya. Saya kan waktu
D3 itu aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Iya, dulu saya ketua BEM di D3. Di ketua BEM. Terus di S1 saya juga aktif di organisasi BEM S1. Di BEM juga. Di BEM. Lupa saya jadi apa itu. Pokoknya saya aktif lah orangnya itu. Jadi di organisasi aktif, olahraga juga aktif. Bukan mahasiswa kupu-kupu berarti Pak. Bukan. Kuliah pulang. Enggak, saya nggak suka seperti itu. Karena apa ya? Di situ kita bisa belajar banyak hal terkait dengan apa yang ada di kehidupan kita. Kita bisa bersosialisasi sama orang lain dengan model-model karakter yang berbeda-beda. Kita bisa lebih dewasa mensikapi kalau ada orang yang protes, kalau ada teman yang nggak setuju, dan terus banyak yang bisa kita pelajari kalau kita suka berorganisasi. Dan itu akan sangat berguna nanti pada saat Anda sudah di usia 35, 37, sampai 40 tahun itu baru terasa bahwa itu ada manfaatnya. Berarti nggak langsung terasa gitu Pak ya? Oh enggak. Itu memang berat loh. Itu di organisasi itu harus menyempatkan waktu, harus meluangkan waktu dan ikhlas. Pokoknya apapun yang saya lakukan waktu itu saya lihat ibadah aja. Jangan yang lain. Itu aja. Soalnya kan kalau zaman sekarang itu Pak ya udah saya kuliah cuma belajar selesai pulang nongkrong. Iya itu nanti dapat ijazah. Tapi belum tentu dapat yang lain, pengalaman, berkah dan sebagainya. Itu yang membedakan. Banyak teman-teman saya ya kuliah terus, pokoknya kuliah ini sudah selesai. Artinya cuma sekedar untuk mendapat ijazah saja ya. Pengalaman. Kalau kuliah itu pasti dapat ijazah. Kalau sudah selesai pasti dapat ijazah. Tapi plus-plusnya yang lain itu yang setiap bidangnya berbeda. Lalu dia kita. Oke. Untuk setelah bergabung di BEM gitu Pak. Iya. Tapi di BEM saya aktif terus karena di BEM jadi kita itu kenal sama dosen, kenal sama teman-teman yang di luar kampus. Dulu itu ada LMIKI, ada apa di luar kampus saya senang ikut kesana juga ikut di luar kampus ya. Dulu ya saya ikut yang gagas waktu itu kan belum ada yang gagas juga waktu angkatan saya itu. Jadi kita ketemu sama teman-teman dari UB, dari UI, dari UGM, dari UNPAD, macam-macam banyak di situ. Jadi kita semua ketemu, kita ngobrol, kita sharing. Di situ mulai saya ya belajar lah berorganisasi bagaimana. Terus setelah itu selesai kan kerja di sini nih. Di Stikes sini Pak. Stikes udah kerja terus ya masih aktif sudah. Di sini ada DPK kan? Iya. Nah, teman-teman tunjuk saya sebagai ketua DPK ya sudah. Jadilah 2 periode ketua DPK dari Antua sampai sekarang itu. Terus selain di DPK saya juga aktif di. Ini seneng nggak kalau diajak? Misalnya ada temen yang ngajak mau nggak diajak organisasi A, B, C. Kalau positif, kemudian ada manfaat buat saya, manfaat buat teman-teman, manfaat buat masyarakat. Saya mau, iya ikuti aja. Toh itu nggak ada salahnya juga. Sepanjang saya masih bisa, saya akan patuh. Jadi kalau mendengar dari ceritanya Bapak Uda ini, memang itu kita bangun sejak awal relasi terbangun. Ya, Pak, kita aktif ikut organisasi. Dan kita sama orang misalnya kita nggak tahu ya kita tanya. Jangan malu lah kalau misalkan nggak tahu terus nggak mau tanya nanti salah. Jadi yang jelas kalau misalkan ada beberapa hal yang nggak diketahui ya tanya, ada yang pengen diketahui ya cari informasi, tanya dan seterusnya itu. Di Hantua itu saya masuk pertama kali kan 2003 itu saya nggak kenal. Yang saya kenal itu ada 2 orang. Cuma 2 orang aja. Mas Yadi sama Budwi. Saya satu angkatan kuliahnya. Itu aja yang saya kenal. Jadi ya habis itu udah kerja. Apa yang bisa saya lakukan itu saya lakukan. Yang penting niatnya udah saya kerja, niatnya bukan kerja, niatnya pokoknya ibadah selesai. Dari awal saya pertama kali masuk kuliah, niat saya itu hanya satu ibadah. Jangan nggak punya niat untuk kuliah atau apa, ibadah saja. Saya nggak tahu nanti jadi apa terserah. Itu sulitannya Bapak ini Pak ya. Itu apa? Mungkin bisa di-share. Kesulitan. Iya. Banyak ya kesulitan itu. Hampir tiap
situasi itu ada kesulitan. Kesulitan yang menurut Bapak itu berkesan banget untuk apa sebagai pengalaman hidup Bapak gitu, mohon izin. Motivasi sulit untuk membagikan motivasi saat kita lagi down, itu salah satu kesulitan saya. Jadi kadang-kadang saya itu kecapean ya, mungkin karena kursi ini banyak sekali kursi. Kadang-kadang motivasi turun. Dan di situ mulai di situ saya kadang-kadang udah ini jalan saya, harus saya selesaikan seperti itu. Yang kita bangkitkan lagi motivasi. Atau biasanya kan apa ya, saking banyaknya yang harus dikerjakan, kadang-kadang bingung Yang mana dulu? Iya, sehingga ya harus di prioritas ini, prioritas 1, 2, 3 gitu. Yang bisa dikerjakan saya kerjakan, yang belum ya nanti kalau misalnya pas longgar atau pas apa saya kerjakan. Ini Bapak ini kan ada beberapa prestasi ya dari Bapak udah. Itu Bapak ini kan dapat menjadi dosen terbaik Tua Surabaya itu gimana? Ini sampai 2 periode tahun 2020 dan juga tahun 2021. Itu kan ada beberapa kriteria yang ditetapkan. Jadi oleh kampus jam itu, oleh apa, institusi kan ada kriterianya. Iya, siap. Saya juga nggak tahu kriterianya apa. Nanti kan jelas tahun 2000 sejak saya kuliah saya mulai aktif untuk menulis, terutama di jurnal internasional. Jadi aktif menulis, kemudian publikasi, kemudian ada membuat buku juga, terus aktif untuk apa HKI intelektual, saya aktif. Kemudian ngajar juga aktif, penelitian aktif, terus pengawas juga aktif. Mungkin itu yang menjadi kriteria teman-teman penilai bahwa memang layak untuk diberikan. Tapi saya sendiri juga masih banyak kekurangan sebenarnya. Siap. Banyak kekurangan yang saya miliki sebenarnya. Cuman tertutupi apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan, itu aja sih. Niatnya nggak ada niat apa-apa. Saya nggak pernah niat ingin jadi dosen terbaik atau itu tadi. Nggak pernah terpandang itu. Nggak pernah terpikir jadi dosen terbaik. Itu pilihan dari teman-teman. Pilihan dari teman-teman. Nah, mungkin teman-teman melihat, ya inilah saya kan ya begini orangnya. Kalau nggak tahu ya. Ini Bapak kan ada pengalaman menjadi pembicara seminar nasional itu Bapak di tahun 2003. Setelah masuk di Stikes Hang Tuah, tahun 2003 itu banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak orang yang bisa saya kenal. Jadi karena memang di Stikes itu kan dalam tanda kutip kita diberikan kebebasan, kebebasan untuk bisa otonomi keilmuan, kemudian otonomi akademik, otonomi kita bisa memberikan ini itu sebagainya, itu diberikan. Pimpinan mendukung sekali. Memang kan apa, kalau dilihat dari di sini kan ada cerdas. Nah ini kan salah satu nilai yang kita anut di Stikes Hang Tuah, bahwa nilai-nilai cerdas itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari Stikes Hang Tuah. Jadi Stikes Hang Tuah itu memberikan hal yang luar biasa buat kehidupan saya, membentuk karakter, mulai dari disiplin, kemudian bagaimana kita caring dengan mahasiswa, caring dengan teman, caring dengan siapapun, kemudian ada excellent juga kalau saya. Jadi excellent itu kan terbaik. Ya, siap. Nah, artinya sebenarnya di Stikes Hang Tuah itu bisa menjadi yang terbaik. Siapapun bisa, mempunyai kesempatan. Siapapun bisa berarti. Siapapun saya bisa. Jadi tergantung Anda bagaimana niat apa sekarang. Jadi menjadi terbaik itu tidak harus yang nomor 1. Tidak harus nomor 1. Tidak harus nomor 1. Kenapa itu Bapak? Kan biasanya orang-orang mandang itu yang nomor 1 yang terbaik, yang nomor 2, 3 itu bahkan tergantung persepsinya ya. Jadi kembali lagi ke niat yang tadi itu. Apakah saya nomor 1? Enggak, masih banyak dosen-dosen yang lain yang lebih baik daripada saya, yang lebih caring, yang lebih excellent, yang lebih semuanya lah. Tapi nggak tahu kenapa saya ya yang menjadi dosen terbaik. Iya, itu banyak kriteria kayaknya. Itu Pak, untuk apa awal Bapak terjun ke PPNI itu gimana Pak?
terjun di PPNI itu kan diawali dari menjadi ketua DPK dulu. Ketua DPK terlebih dahulu. Iya, 2011 atau 2012 dulu. 2012 menjadi ketua DPK. itu di teman-teman di saya sebagai ketua DPK. Kemudian ya itu mengenal banyak orang-orang atau teman-teman saudara-saudara di organisasi, mulai dari teman-teman di perawat-perawat yang di rumah sakit, kemudian mulai mengenal banyak orang lah di situ. Saya mengenal kan di situ ada ketua-ketua DPK yang lain, kadang diundang oleh DPD untuk pertemuan. Saya banyak mengenal mereka semuanya. Kan kalau udah kenal gitu kan enak kita ngobrol, tanya diskusi dan sebagainya. Habis itu 2005 pagi 2015 ya, 2015 itu diangkat lagi yang kedua kali. Ya udah, apa semakin banyak temennya. Akhirnya ya kita kenal sama beberapa orang, tokoh-tokoh perawatan. Nah, saya kan kenal sama tokoh-tokoh perawatan utama di Jawa Timur, bahkan sampai di Jakarta pun Sampai di Jakarta sana juga kenal semua. Jadi ketua DPP, ketua DPW kenal semuanya, teman akrab semuanya, dan saya hormat pada mereka semuanya. Terus 2015 itu orang itu ingin menjadi orang yang tinggi gitu Pak. enggak, saya nggak pikir seperti itu. Saya tahu tugas saya masih banyak di Stikes. Kemudian hal-hal yang saya kerjakan juga masih banyak. Saya mikir apakah saya punya waktu atau tidak, apakah nanti saya mengecewakan atau tidak. Akhirnya ya saya izin dulu sama orang tua, sama pimpinan. Kalau orang tua mengizinkan, oke, saya berangkat. Sama pimpinan apakah mengizinkan, oke, saya berangkat. Kalau pimpinan tidak mengizinkan, saya pun tidak mau dicalonkan. Karena bagaimanapun saya harus taat pada pimpinan di Stikes 2. Iya, karena di sini saya mencari nafkah, di sini saya bekerja, di sini saya ya mulai diketahui orang ya di sini Stikes 2 ini. Tuh. Orang mengenal saya bukan dari yang lain-lain, tapi dari Stikes 2. Berarti pengalaman Bapak ini di Stikes ini cukup banyak sekali Bapak ini. Ya, banyak. Lumayan dari dosen biasa hingga saat ini jadi dosen terbaik, ketua DPD. Oh, banyak sekali. Di Stikes di Hang Tua ini banyak memberikan warna di kehidupan saya. Bagaimana saya bersosialisasi sama orang lain, saya bisa mengenal siapapun yang ada di luar sana, bahkan tokoh-tokoh bukan hanya di Surabaya, sampai Jakarta pun saya kenal semuanya. Mulai dari ketua PPNI yang lama sampai ketua yang sekarang, tahu semuanya. Karena memang ya itu tadi, saya waktu itu kan kuliah dari Surabaya saya sudah kenal semuanya. Saya di Jakarta, saya harus mengenal orang baru lagi gitu. Iya. Kalau nggak di Jakarta saya nggak mengenal. Makanya saya harus ke UI masuk karena di sana banyak tokoh-tokoh perawat. Akhirnya saya masuk, kenal semuanya. Makanya sampai sekarang masih menjalin hubungannya. Akrab, sering WA-an. Masih sering. Iyalah, kita silaturahmi buat nomor panjang umur. Oke. Mau tanya juga ini Pak. Bapak kan pasti juga punya keluarga Pak. Iya. Punya anak juga. Nah itu gimana Pak? Bagi waktunya Pak dengan pekerjaannya di Stikes Hang Tua, di PPNI, dan juga untuk waktu dengan keluarganya Pak. Iya. Jadi sebelum saya ngikutin semuanya, yang saya tanya itu istri saya dulu. Boleh apa enggak? Saya ikut. Kalau istri nggak boleh kan gitu Pak? Nggak terjun berarti Pak? Saya kasih pengertian dulu, kan kadang-kadang kan nggak ngerti, nggak tahu kebutuhannya apa sebagainya. Manfaat itu kan perlu kita jelaskan dulu. Manfaatnya gini, banyak hal yang dijelaskan. Dan istri bukan hanya manfaat, tapi risikonya sudah saya sampaikan. Risikonya mungkin saya tidak bisa pulang tiap hari. Saya pulang mungkin tambah telat. Kalau kemarin jam 6 sampai rumah mungkin bisa jam 7, atau mungkin bisa jam 8, atau mungkin nggak pulang karena memang Sering gitu Pak, kan? Sampai nggak pulang ke rumah gitu? iya, banyak yang harus. Karena kan kita kalau sudah masuk di situ kan bukan hanya saya bagian dari keluarga saya, tapi saya bagian dari
masyarakat. Dan mereka mengandalkan saya, meminta saya untuk dilayani, bisa mungkin saya layani. Kalau misalkan istri saya oke, saya jalan terus. Kalau misalnya istri enggak, saya juga enggak ini, daripada keluarga saya berantakan. Tetap keluarga itu tempat kita, dari manapun kita, kemanapun kita, larinya tetap di keluarga. Jadi izin keluarga, izin orang tua, istri harus ada. Kalau nggak ada, ya harus kasih pengertian dulu. Tetap tidak mau ya sudah. Tidak terjun tadi, walaupun bapak itu mau memiliki tekad tinggi untuk terjun, tapi kalau keluarga bapak nggak mengizinkan, nggak terjun tadi. Oh iya. Mau tanya juga nih pak, pernah nggak di keluarga bapak, mungkin anak bapak pas bapak itu nggak pulang, itu mereka itu kangen sampai nangis, pingin bapak itu segera pulang gitu pak? Ya kangen kan sekarang sudah ada teknologi bisa video call. Dimanfaatkan dengan baik. Iya lah, mungkin sela-sela waktu kosong ya kita telepon-teleponan, video call. Kalau misalkan pas lagi di luar kota sampai 3 hari, 4 hari itu kan paling video call. Terus, kalau kangen ya tiap hari juga kangen. Hari ini pun juga kangen pasti bapak. Iya. Ini kan ketika sang tuanya bapak ya, banyak pengalaman juga. Apakah kita pak dari mahasiswa itu juga dapat berprestasi seperti bapak itu? Jadi jadi kalau mau sesuatu yang lebih, bukan hanya ijazah, Anda harus bisa berbuat yang terbaik. Apapun yang Anda lakukan, niatkan dengan niat yang baik. Kalau niatmu hanya kuliah toh, ya dapat ijazah toh, dapat pekerjaan gitu. Tapi kalau niatmu saya mau kuliah, saya mau mengembangkan diri, bisa ikut lewat BEM, bisa ikut lewat HIMA, bisa ikut lewat duta kesehatan. Silakan Anda berbuat apa yang bisa saya perbuat sih, apa yang bisa saya karya ya. Karya itu kan nggak harus barang, tapi segala sesuatu yang yang membuat orang lain yang belum ada, ya dari yang sesuatu yang hal baru itu kita buat lah, terobosan baru itu kita buat. Kalau nggak ada bedanya ada dengan yang lain. Nggak ada bedanya. Tolong misalkan Anda mau berkarya, cari sesuatu yang belum ada. Kalau yang ada, cari apanya yang belum nggak ada di situ. Nah itu Anda masuk di situ, tambahkan yang belum ada. Supaya apa? Ya kita dapat perhatian. Contoh, selama ini orang yang hasil karya yang saya buat itu kan Anda kan tahu orang muka ya? Siap. Nah itu kan biasanya diganjel bantah. Siap. Dan sebagainya. Kalau misalkan kita buat alat kakinya enak, nyandar, kemudian orangnya yang rawat juga enak, akhirnya kan ya jadi, bukan hanya diganjel bantal. Kalau ganjel-ganjel gini aliran darah terhambat. Jadi kalau kita kasih bantalan yang pas, yang enak, aliran darah nggak terhambat, perawatan juga enak, jadilah itu berpikirnya model-model gitu aja sih, simple tapi ada bedanya dengan yang lain. Jadi itu nggak harus kita harus berpikir banget gitu pak? Oh enggak, kita lihat aja situasi yang ada di sekitar kita apa, manfaatkan itu, kemudian apa yang bisa lakukan di situ. Kalau Anda bisa berbuat hal yang sesuatu yang baik, lakukan hal yang baik. Atau berbuat sesuatu hal yang belum ada, selama itu masih baik, ya lakukan. Jadi jangan hanya ngikutin ini ceritanya gini atau ininya gini, nanti nggak punya karya. Berarti mahasiswa monoton gitu. Iya. Mahasiswa itu boleh bapak ya apa? Yang misal ini diperintahkan oleh dosennya melaksanakan. Kita sebagai mahasiswa itu memiliki ide agak dikembangkan sedikit atau membuat jalan lain. Nggak asal dikomunikasikan nggak masalah. Nggak apa-apa. Asalkan saya nggak pernah disuruh dosen saya itu bantah. Nggak pernah. Belum pernah saya bantah dosen saya. Disuruh apapun saya lakukan, karena itu guru saya. Saya menganggap guru saya itu adalah orang tua saya, jadi nggak pernah saya bantah. Saya lakukan, nanti saya tambahkan, misalkan tambah ini gimana, Prof, atau gimana tambah ini gimana, Bu, gimana tambah ini gimana, saya tawarkan. Kenapa tambah itu? Saya punya alasan tersendiri. Gitu. Sehingga pembimbing saya selalu baik sama saya, karena memang itu. Saya nggak pernah bantah, saya mengikuti arahannya dan saya tambahkan sesuatu yang bisa bermanfaat di situ. Apapun yang mereka perintahkan mesti saya lakukan.
mahasiswa biasanya itu tidak terjun ke satu organisasi saja Pak ya. Misalkan kita ada di 2 organisasi, namun kita itu ada perintah dari dosen atau dari pembimbing, itu yang bertabrakan gitu Pak. Kan kalau dari Pak Uda sendiri tidak menolak atau tidak membantah perintah. Terus untuk yang 2 perintah seperti itu gimana? Saya kerjakan bareng-bareng loh. Langsung Iya, kan misalkan hari ini apa dulu nih, kan banyak kita apakah harus buat materi atau buat apa, yang lain bisa sebentar, paling 10 menit 15 menit selesai, kirim dan kerjakan lagi yang ini, asalkan tidak jamnya sama, ininya sama, ya saya sampaikan saya sedang ini mohon izin apakah nanti boleh saya kerjakan. Nah, kan seperti itu tidak masalah. berarti dilaksanakan secara baik gitu Pak. Ya, cara penting kan, ya, tadi kan di sini ada harus smart gitu. Kita ngatur waktu. Manajemen waktu berarti sangat penting sekali Pak ya. Oh ya, dari manajemen waktu, manajemen apa ya? Bukan ini manajemen waktu, manajemen hati. Itu gimana Pak manajemen hati? Kan kebanyakan orang itu cuma tahunya di manajemen waktu Pak. Yang pertama niat. Iya. Niatnya apa? Jadi segala sesuatu itu dimulai dari niat kita mau apa? Gitu. Kita mau jadi niatnya mau kuliah, ya sudah kuliah selesai dapat ijazah. Jadi belum tentu nanti setelah kuliah bisa kerja. Walaupun kerja belum tentu dapat uang yang banyak. Tergantung niatmu apa. Dan niatmu ibadah dari awal, insya Allah walaupun rezekimu sedikit tapi berkah. Tuh. Kemudian ikhlas. Gak usah ngoyo-ngoyo pengen A, pengen B, Tuhan itu sudah tahu. Gusti Allah sudah tahu apa yang kamu inginkan. Jadi nggak usah ngoyo, insya Allah Dia kasih kok. Kadang-kadang kita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu yang berlebih sekali. Boleh silakan berdoa silakan. Tapi yakin bahwa Allah itu sudah tahu apa keinginan. Dan ada tulisan-tulisan di sana itu yang mengatur kehidupan itu ada. Kita jalani aja dengan hal-hal yang baik. Tapi yang pertama itu ada niatnya. Mau apa sih niatnya? Mau dapat nilai bagus, insya Allah bisa dapat nilai bagus. Cuma apa kamu jamin nanti pada saat nilaimu bagus, Anda sudah kerja. Walaupun sudah kerja, apakah rezekimu cukup untuk membiayai kehidupanmu? Itu yang perlu kita pikirkan. Makanya niat dari awal. Kalau Anda niat sudah niatkan ibadah, insya Allah ada berkah di situ. Kalau sudah berkah, cukup. Mau beli apa aja, cukup. Iya. Jadi niat ini kita pikirkan untuk jangka panjang berarti Pak ya. Bukan, dari awal kita harus niat. Saya niat, apakah saya selama ini niat kerja ke sini? Enggak. Ya, saya dalam waktu saya niat ibadah. Ibadah untuk bekerja. Jadi rezeki yang dapat sama dengan teman-teman yang lain. Tapi hasilnya beda dengan teman-temannya. Itu dari niat, yang penting niat kita. Jadi keberkahan hidup kita, kemudian keberkahan hidup, keberkahan rezeki itu bagaimana niat kita. Tapi satu hal yang jangan lupa, orang tua. Orang tua Selalu mohon doa orang tua. Sebelum Anda melakukan apapun, minta doa orang tua, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya mau apa aja, mesti saya pamit dulu ke orang tua untuk daftar asesor waktu itu. ya. Bu, boleh gak saya daftar asesor? Apa itu? Oh gini saya jelaskan. Oh iya, silakan. Bu, aku mau kuliah di Jakarta, boleh nggak? Oh boleh, ya silakan. Daftar. Bu, saya mau kuliah di Unar. Oh iya silakan. Bu. Penting itu izin orang tua. Kalau karena masih ada orang tua. Orang tua kita kan ada tiga. Orang tua kita, mertua, sama guru. Jadi itu orang tua saya. Ada tiga. Iya. Guru yang mulai dari SD sampai sekarang itu orang tua saya. tetap orang tua ya Pak. Iya, kalau bisa tiap tahun kita kunjungi, tiap tahun ya kita kunjungi. Kalau enggak ya WA sama. Itu sebutannya. Mau tanya juga nih Pak. Mahasiswa ini kan sering kayak berkeluh kesah gitu Pak. Hanya tugas, banyak seperti ini, itu gimana Pak? Itu niatnya. Motivasinya Pak. Itu tadi perbaiki niatnya. Niat ibadah seberat apapun tugas pasti selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Ada jalannya. Kecuali niatmu kuliah toh.
Kalau niat kuliah toh ya sudah akan terasa berat. Nah, kalau niat ibadah, saya dulu diajarin kita baca satu huruf itu dapat satu pahala. Kalau kita niatkan Satu huruf saja. nah, pahala satu huruf satu pahala kebaikan yang kita dapat. Iya. Kalau kita niatnya itu ibadah, beda untuk sekolah, kan ibadah juga itu. Ya, apalagi kita membuat tugasnya segitu banyaknya, berapa pahala yang kita buat. Memang nggak sekarang kita diberikan apa namanya hal-hal kebaikan, tapi nanti gitu. Jadi ya nggak akan berat kalau anda niat itu benar. Selesai kok. Dosen itu sudah punya ukuran. Sudah punya ukuran sendiri. Nah, ini selesai karena dosennya sudah pernah mengalaminya. Dan itu selesai. Nggak pernah Pak ya dosen itu memberatkan mahasiswa. Tidak ada. Jadi tujuannya itu satu supaya Anda belajar. Karena belajar itu kewajiban dan kewajiban itu membuat diniatkan dengan baik. Jadi pada tadi itu nggak akan berat. Semakin Anda banyak ditugasi, semakin Anda lebih pintar daripada yang lain. Karena Anda akan membaca, Anda akan mempelajari. Nggak mungkin kan hanya ngerti kopi itu. Nggak seperti itu. Itu bukan apa ya? Nggak niatnya kurang bagus. Itu Berarti hal yang saya perlu garis bawahi di sini yaitu niatnya Pak. Dari awal memang kita harus perbaiki niat. Itu yang pertama. Sejak awal memang saya dulu masuk ke Surabaya tahun 96 itu ya niat saja. Saya nggak tahu Surabaya, nggak pernah ke Surabaya. Niat ke Surabaya, ya sampai Surabaya, habis. Yang penting dari niat Pak. Iya. Nah, terus daftar kuliah ya udah niat. Karena setahu saya kalau kita mau menghilangkan kebodohan, kita niatkan ibadah, satu huruf itu satu pahala. Bayangkan berapa huruf yang sudah saya baca. Kalau dihitung ditimbang itu nggak terhitung. Nah itu bisa Anda lakukan. Nah nanti setelah Anda selesai semuanya, mungkin Anda bukan orang yang pintar gitu, bukan. Tapi Anda pasti akan berbeda dengan yang lain. Kalau niat itu benar. Nah, nanti ada aja kemudahan, kebaikan atau apa yang bisa Anda dapatkan. Kesejahteraan, ketentraman itu ada. Yang penting niatnya. Niat itu salah dari awal. Nggak akan apa untuk kedepannya itu susah gitu Pak. Apa susah? Berkahnya itu kurang. Berkahnya kurang. Tahu berkah ya? Tahu Pak. Berkah itu walaupun tidak banyak tapi cukup. Iya. Sama duitnya tapi dapatnya lebih. Sama-sama 10.000, tapi saya bisa 10.000 dapat beli ini dan bayar lagi 10.000. Itu yang namanya berkah. Itu yang baca di itu. Ini Pak, untuk apa motivasinya untuk kaum muda, terutama di mahasiswa Stikes Hangtua Surabaya. Ya, kembali lagi tadi itu kalau masalah motivasi yang pertama kalau Anda sudah di sini maka satu perbaiki niatnya. Ini ya. Kemudian jangan lupa restu orang tua. Restu orang Lalu tua. telepon orang tua, ngasih kabar. Kemudian kalau bicara orang tua saya pengen nangis benar. Nah, orang tua kan saya jarang. Saya dari Natuna Bang. Jadi kembali lagi yang pertama niat kita, kemudian minta restu orang tua, kemudian apa ya? Kalau kita ada berbagi niat, kalau niat ibadah, kemudian orang tua. Yang ketiga itu kita jalani aja. Seberat apapun yang akan Anda jalani, pasti selesai. Pasti selesai. Tidak diberikan sesuatu yang berat buat Anda. Karena saya teman-teman yang lain sudah pernah mengalaminya dan selesai. Nah, kenapa sekarang kok terasa berat? Mungkin niatnya kurang. Dari niatnya itu masih kurang. Iya, kurang kuat. Terus kamu suka membanding-bandingkan dengan mahasiswa lain. Iya, itu sering terjadi Bapak. Saya sendiri pun juga gitu. Iya. Kenapa sih kok di sini gini, sedangkan teman saya seperti ini? Iya. Jangan banding-bandingkan apa yang kamu dapatkan dengan orang lain. Itu namanya nggak. Kalau saya itu nggak benar. Di sini emang Anda masuk di sini ya memang harus diterima seperti ini. Anda bisa Anda lakukan benar-benar, insya Allah sih ada apa ya?
ada nilai lebih yang akan Anda dapatkan setelah lulus dari orang tua. Yang penting tadi itu niatnya benar. Kalau niatmu hanya ingin sebagai edukasi kumpul, udah. Nanti lihat setelah Anda mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi akan ada bedanya Anda dengan yang lain. Lihat sekarang banyak misalnya orang tua itu yang sekarang ini kepala UPT Deli Ponsos. Nah itu dari yang tua. Dari yang tua juga. Yang di Jambangan yang tua. Terus kepala-kepala perawatan di beberapa rumah sakit banyak dari orang tua. Banyak itu tadi kembali lagi dia lupa. Ya baik sama sih. Jadi lulusan dari Stikes Hang Tua ini banyak yang berprestasi Bapak ya? Iya. Mungkin prestasinya itu tidak langsung, tapi setelah mereka lulus berkarir di dunia kerja itu Pak ya? Iya, betul. Kenapa? Karakter disiplinnya sudah dibentuk di Stikes Hang Tua yang ada di cerdas itu melekat mulai dari awal dia masuk sampai dia keluar pun karakter itu kalau memang dia mau memegangnya insya Allah sih orang akan apresiasi. Tidak ada kalau di Stikes lain kan nggak ada yang namanya mohon izin, nggak ada. Hanya dia yang tua. Iya. Dan itu kalau di tempat kerja satu habit yang luar biasa. Walaupun mohon izin Bu, nah itu menandakan Anda itu orang yang sopan, orang yang menghargai orang lain, dan itu orang lain akan respect, siapapun akan respect Anda. Kalau orang sudah respect terhadap kita, apapun yang kita inginkan pasti bisa. Iya kan? Ya. Kamu senang sama siapa? Iya kan? Wah aku senang sama dia, dia respect dong. Dia minta apa aja. Mau bakso, iya, iya, ya seperti itu kan. Nah itu, yang penting kita dari respectnya, cuma jangan ada niatan jelek dan sebagainya. Nah itu kalau udah habit, insya Allah sih orang lain akan memandang bahwa kita itu kesan pertama terhadap kita itu baik. Selanjutnya bagaimana kita membina hubungan dengan baik dengan orang lain tersebut. Jadi nggak ada di tempat lain seperti itu. Hanya dia tua ini aja lagi. Jadi cerdas ini itu bukan cuma dari kata aja. Bukan hanya slogan. Bukan hanya slogan aja. Bukan. Ini sudah menjiwai apapun yang ada di Stikes Hang Tua. Karakter itu harusnya dipegang oleh semua mahasiswa, alumni. Itu ada. Nanti coba aja ya sekarang sudah jadi pimpinan-pimpinan itu. Kalau ketemu saya masih ngomong izin. Masih tetap mau. Tapi ada juga yang enggak. Iya, di situ ya kita menghargai orang, kita bisa respect terhadap orang, dan orang akan respect terhadap kita. Hanya dengan mohon izin Bu, saya mau menghadap, bisa nggak? Nah seperti itu. Oh iya, monggo. Kesan pertamanya itu itu Pak. Iya, ada rasa sopan, ada rasa bagus lah kalau itu dipakai terus-menerus. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang ketemu kita aja malah menghindar, itu ada. Iya, itu ada. Jadi seperti itu, lihat aja nanti setelah akhir setelah selesai kuliah beda lah hal yang seperti itu. Maka nggak semuanya itu jadi baik. Iya kan? Ya. Telur itu kalau dianggap itu kan tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. Ada mungkin satu atau dua yang nggak jadi. Itulah. Sama di Stikes Hang Tua begitu. Tapi kebanyakan jadi. Kebanyakan jadi Pak. Lihat aja teman-teman di saya itu banyak yang usaha orang tua. Terus yang di mana-mana banyak usaha orang tua dan selalu membawa edukasi. Minimal ada disiplinnya, minimal ada caringnya itu ada. Karena itu bentuk caringnya itu tadi kita ngomong sini itu caring. Itu masuk caring Pak ya? Iya. Tentunya kita menghormati dia, kita sopan terhadap dia, kita pokoknya kita menghargai orang lain. Itu salah satu bentuknya. Tanya ini Pak, kan kadang itu mahasiswa itu bertanya-tanya Pak, kenapa sih kita harus menerapkan kayak mohon izin dan sebagainya. Itu ada mahasiswa itu yang dengan senang hati menerapkannya, dan juga ada yang cuma terpaksa aja gitu Pak. Itu dia nggak tahu manfaatnya, bisa terbiasa. Nanti kalau di dunia kerja itu yang membedakan Anda dengan orang lain. Orang lain akan respect terhadap Anda saat Anda memulai pembicaraan dengan mohon izin Bu, itu
apa ya, kita menghargai dia itu lebih orang lain itu. Artinya misalnya kamu manggil saya mau izin, gitu ya, dan saya akan menghargai Anda. Siapapun, misal bukan saya ataupun siapapun yang Anda tanya mau izin Pak, nyun sewu dalam bahasa Jawa itu kan nyun sewu. Itu kan sangat-sangat bagus sekali. Dan kalau orang sudah dihargai, maka dia akan lebih menghargai kita. Itu prinsip yang harus dipegang. Dan kita menghargai orang, maka orang lain menghargai kita. Dan kata-kata mohon izin itu kita sudah menghargai dia. Mohon izin. Dan itu sudah dapat gitu. Ada memang ada sih yang terpaksa muncul. Ada itu seperti gak ada niatan. Itu ya yang itu tadi itu. Kalau tegak semuanya jadi ada yang netas, ada yang enggak ya. Jadi cerdas ini enggak cuma diterapkan di Stikes Hang Tuah berarti Pak ya? Oh ya enggak. Kalau udah selesai ya sama, saya pun walaupun saya bukan lulusan Hang Tuah, saya lulusan dari kemana-mana. Ya. Kemanapun medicine saya bawa loh. Masih tetap dibawa? Iya. Terus kemanapun saya bawa. Itu ngomong ke siapapun mesti saya mau izin dulu. Apa mau izin walaupun saya, karena itu saya menganggap bahwa walaupun hanya 2 kata, tetapi maknanya sangat dalam sekali. Itu dijiwai oleh cerdas ini. Kita menghargai orang, kita caring terhadap orang, itu luar biasa. Dan bukan hanya saya, bahkan di rumah sakitnya di Surabaya, itu selalu memberikan apresiasi terhadap lulusan Hang Tuah. Kenapa? Itu tadi itu sopan santunnya itu ada. Hanya dari kata mohon izin. Dari mohon izin aja itu Pak ya? Betul, itu baru satu ya, mohon izin tuh ya. Belum yang lain ya. Belum disiplin, belum apa, itu belum. Itu baru satu kata. Itu nggak lulus. Itu semuanya karena perilaku. Dari perilaku. Ada yang suka bohongi orang tua, ada yang suka bohongi temennya, ada yang suka ngerasani dosennya, ada yang macam-macam lah. Pokoknya perilaku yang nggak benar itu. Dan hampir semuanya yang nggak lulus itu karakternya seperti itu. Makanya kalau misalkan Anda pernah bujui siapapun, jangan lupa bisa, karena itu akan membekas, itu akan gandoli Anda nanti pada saat hukum itu juga lulus dan sebagainya. Itu gara-gara itu. Kenapa saya yakin mahasiswa Stikes Hang Tuah itu mesti lulusnya itu banyak yang lulus? Karena hanya apa ya, kita 5 tahun udah kuliah, Anda 3 tahun udah kuliah, tinggal soal seperti itu aja saya yakin masih bisa. Harusnya bisa, tergantung bagaimana perilakumu yang menentukan kita apa ya, bisa lulus atau enggak. Itu kan kalau soal ilmu saya yakin Anda sudah pernah ilmunya, iya kan? Nah, perilaku lah yang menentukan kita nanti. Tuhan itu melihat kita itu orang baik apa enggak. Allah melihat kita orang baik apa enggak. Oh baik deh, terus no. Oh iya gak api, itu belajar mana aja gak dilurus. Nah makanya perilaku menjadi hal yang penting. Soalnya kan saya lihat ini lulusan dari Hang Tuah itu rata-rata 95% ke atas itu Pak. Itu karena pertama dari perilakunya Bapak ya. Iya, makanya kita terapkan cerdas, ini disiplin dan sebagainya, itu kan membentuk perilakunya supaya baik, menghargai orang lain, menghargai dosennya, menghargai temannya. Itu wajib. Mungkin kan Bapak ini juga orang yang sibuk untuk menyempatkan waktu, juga bisa terlalu lama juga Bapak di sini. Mungkin sedikit sepatah atau 2 kata untuk mahasiswa Stikes Bapak. Ya, untuk semua mahasiswa, yang pertama niatkan dulu bahwa niat kita harus kita perbaiki kalau memang awalnya itu salah. Jadi memang kalau memang niat ibadah, karena setiap langkah kalau kita niatkan ibadah, setiap kata huruf yang kita baca kalau kita niatkan ibadah menjadi pahala tersendiri buat kita. Kalau pahala kita udah banyak, kita minta apa saja kepada di atas itu dikasih, gampang bro. Tidak usah ngoyo-ngoyo, dapat semuanya. Yang pertama. Kemudian disiplin harus. Kemudian respect kepada orang lain. Doa orang tua, kalau masih ada orang tua ya doa orang tua. Kalau nggak ada ya doa mertua. Kalau nggak ada juga, belum punya maksudnya ya doa guru. Dari guru. Orang tua ketiga itu Pak. Ya orang tua ketiga. Jadi orang tua kita ada 3. Orang tua
sendiri, mertua sama guru kita. Saya tiap hari kirimi pada guru saya. Semua guru saya kirimi, nggak pernah lupa saya. Iya, karena itu apa ya, doa buat mereka. Doa itu kalau baik kan mesti kan baliknya. Iya, kalau doa baik pasti kembali. Itu kan jarang orang-orang yang apa seperti itu. Paling Fatihah untuk guruku itu. Saya itu orang tua sekarang. Iya. Tuh, jadi ya, apa tadi niat, kemudian disiplin, kemudian respect pada siapapun, terus jangan lupa doa orang tua, itu harus kita. Ya mungkin itu yang bisa mahasiswa lakukan sambil kalau sudah masuk stage sang tua ya sudah, ini jalan hidupmu ada di sini, jangan oleh kanan oleh kiri. Oh udah selesai baru silakan oleh kanan oleh kiri sambil mengantisipasi. Tadi kita fokus terlebih dahulu gitu. Fokus dulu, selesaikan sambil kalau memang ada kesempatan ya kita udah mapping lah, artinya kita sudah memanage. Oh nanti setelah saya lulus D3 atau setelah lulus S1 mau jadi polisi, artinya kan kita sudah siapkan. Iya. Bisa tahu sekian saya lulus ya, saya 2022 saya lulus. Berarti kan saya sejak tahun 2021 saya siapkan mau daftar polisi ya harus persiapan. Bagaimana cara bisa masuk ke polisi? Sudah ya, bagaimana cara saya lulus? Insya Allah lulus tahun 2000. Nah kita siapkan untuk ke polisi, kita persiapan itu. Sama nanti misalnya mau jadi perwira karir, ya mau kita siapkan. Dan itu bukan hal yang nggak mungkin untuk kita kalau kita mau menyiapkan sejak awal. Jadi ya memang harus di mapping hidupnya, harus di apa ya, diatur lah pengaturan. Mungkin itu dari Pak Uda. Ya cukup. Apakah ada lagi kalau yang untuk mahasiswa tetap semangat, jangan sampai Anda sudah masuk di sini. Jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan diri sendiri. Ini jalan hidup yang sudah Anda tempuh dan Anda terjuni, maka carilah keberkahan di jalan ini. Caranya perbaiki niat tadi, minta doa restu orang tua, mudah-mudahan nanti sukses dunia akhirat. Walaupun bukan jadi orang yang paling kaya, tapi Anda punya semuanya itu sudah orang kaya. Tapi mahasiswa kan juga ada bojo saya. Dan itu bisa semuanya. Bisa. Saya nggak mungkin. Anda kuliah di sini, lulus di sini, semuanya bisa. Pengen punya mobil aja nanti setelah selesai kuliah dari sini bisa. Tanya lihat teman-teman, kak kelasmu itu loh, bisa semuanya. Nyatanya nggak ada yang melarang. Orang kuliah nggak ada yang melarang. Yang mau kuliah. Jangan sama, jangan menunggu. Lakukan aja. Oke, siap. Oke, cukup. Mungkin dari Pak Uda sudah cukup ya. Cukup. Ya. Sekian dari saya, Pembicara Darmawan Lukas, mahasiswa dari Prodi D3, dan juga bersama Bapak Uda selaku Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, dan beliau juga dosen dari Stikes Sang Tua Surabaya. Saya ucapkan terima kasih sekali banyak Bapak menyempatkan waktunya untuk datang di podcast hari ini, Bapak Munci. Oke, iya, sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, generasi cerdas, Stikes Sang Tua Surabaya. Mari bergabung bersama kami. Stikes Hang Tua Surabaya. Jaya!